Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Veranika selaku moderator dari kelompok 6, yaitu di sini kami akan mempresentasikan tentang layanan perpustakaan. Nah, di sini untuk pertama kalinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Feliciana, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Juliana. Terima kasih. Baik, materi di sini tentang layanan perpustakaan umum. Pengertian layanan perpustakaan umum. Layanan perpustakaan umum merupakan inti dari seluruh kegiatan perpustakaan, atau bisa juga dikatakan suatu kegiatan penyediaan bahan secara tepat, akurat, dan cepat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemakainya. Yang berikut konsep layanan perpustakaan. Konsep layanan perpustakaan ada 3. Yang pertama, perpustakaan perguruan tinggi. Yang kedua, perpustakaan umum. Yang ketiga, perpustakaan nasional. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat di perguruan tinggi maupun di lembaga yang berfasilitasi dengan perguruan tinggi. Contohnya, perpustakaan yang ada di kampus Unikama. Yang berikut perpustakaan umum. Perpustakaan yang diselenggarakan dengan tujuan melayani masyarakat umum, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Yang berikut, yang ketiga, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang menyimpan semua bahan pustaka tertulis, tercetak, maupun yang terekam atau diterbitkan di suatu negara. Yang berikut adalah unsur-unsur layanan. Ada 4. Yang pertama, fasilitas. Yang kedua, koleksi. Yang ketiga, pustakawan. Dan yang keempat, pemakai. Yang pertama, fasilitas. Apa yang dimaksud dengan fasilitas? Baik, saya akan menjelaskan. Fasilitas itu adalah kegiatan layanan harus dilengkapi dengan fasilitas yang baik, sarana dan prasarana yang memadai agar tujuan dan fungsi perpustakaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem layanan perpustakaan. Jadi layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan teknis yang pada pelaksanaannya perlu perencanaan yang matang. Jadi ada 3 jenis layanan perpustakaan. Yang pertama, akses layanan terbuka, akses layanan tertutup, dan akses layanan campuran. Akses layanan terbuka ini adalah akses layanan yang memberikan kebebasan kepada pengguna perpustakaan untuk mengambil koleksi buku di perpustakaan yang diperlukan. Sedangkan akses layanan tertutup adalah setiap pengguna perpustakaan jika ingin mengambil koleksi buku harus melalui petugas perpustakaan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, akses layanan campuran. Akses layanan campuran ini di suatu perpustakaan bisa menggunakan 2 akses layanan, yaitu akses layanan terbuka dan akses layanan tertutup. Selanjutnya, jenis-jenis layanan. Yang pertama, layanan ruang baca. Layanan ruang baca adalah layanan yang diberikan perpustakaan berupa tempat untuk kegiatan membaca. Yang kedua, layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi merupakan layanan peminjaman koleksi perpustakaan untuk dibawa pulang. Sedangkan yang ketiga, layanan referensi. Layanan referensi adalah layanan informasi yang menggunakan buku referensi sebagai bahan rujukan. Yang ketiga, layanan abstrak dan indeks adalah koleksi rujukan yang berarti daftar karya tulis yang disusun secara sistematis. Yang ketiga, layanan informasi mutakhir. Layanan informasi mutakhir adalah suatu bentuk layanan yang mengikuti pengguna, yang memungkinkan pengguna untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru. Yang ketiga, layanan fotokopi. Layanan fotokopi adalah fasilitas pendukung di perpustakaan untuk mempermudahkan pemustaka dalam melakukan penjilitan dokumen dan lain-lain. Yang terakhir, layanan literatur dan layanan koleksi khusus. Layanan ini adalah suatu kegiatan dalam bentuk pemberian bantuan pustakawan kepada pengguna pustaka. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi bahan
perpustakaan merupakan unsur penting dalam kegiatan pemustaka. Kegiatan layanan sirkulasi merupakan ujung tombak layanan perpustakaan, karena pada bagian sirkulasi inilah kali pertama pemakai harus berhubung dengan masalah administrasi peminjaman. Jadi setiap pengguna perpustakaan yang ingin meminjam koleksi buku di Sekarang masuk di bagian pekerjaan bagian sirkulasi, yang mana di sini ada 1 2 3 4. Di sini ada 7 pekerjaan di bagian sirkulasi. Untuk yang pertama yaitu pendaftaran peminjaman, selanjutnya prosedur peminjaman, dan ada pemungutan denda, selanjutnya pinjam antar perpustakaan, dan yang selanjutnya ada pengawasan buku-buku telepon. Nomor 6 ada waktu peminjaman, dan yang terakhir ada statistik peminjaman. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistem peminjaman koleksi, di mana di sini ada 8 bagian, yaitu pertama sistem ledger, yang kedua sistem dummy, yang ketiga sistem slip, yang keempat sistem kartu buku, yang kelima ada sistem otomasi, yang keenam ada sistem peminjaman sendiri, yang ketujuh ada sistem network, dan yang terakhir ada sistem brownie. Nah, untuk slide terakhir di sini yaitu menjelaskan tentang statistik dan pelaporan perpustakaan. Di sini statistik perpustakaan adalah statistik ini memuat sebuah informasi yang mana kualitatif dan aktivitas itu pada perpustakaan. Misalnya ada jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, dan ada juga jumlah tambahan koreksi per 3 bulanan. Terus ada lagi yaitu pelaporan perpustakaan, yang mana pelaporan perpustakaan itu diperlukan dalam setiap kegiatan. Kegiatan apa? Ada kegiatan dan program yang telah dikerjakan oleh perpustakaan. Laporan merupakan pertanggungjawaban perpustakaan dan aktivitasnya. Mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama saya selaku moderator kelompok 6, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.